Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Adianto, NPM saya G1F018017. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai definisi, karakteristik, jenis-jenis ERP, dan juga keuntungan serta kelemahan pada implementasi Enterprise Resource Planning ini. Yang pertama yaitu, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, seperti waktu, dana, material, agar pendayagunaan sumber daya perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengoptimasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun pendistribusian di perusahaan yang bersangkutan. Konsep Enterprise Planning ini tujuannya yaitu untuk mengintegrasikan sistem yang sebelumnya terpisah dalam suatu perusahaan seperti produksi, pemesanan bahan mentah, sampai pendistribusian. Indikator keberhasilan konsep ERP ini dalam suatu perusahaan yaitu dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi yang memadai baik dari sisi software maupun hardware-nya. Dikarenakan konsep ERP dijalankan sebagai sebuah aplikasi perangkat lunak yang di dalamnya memuat berbagai modul kerja. Tujuan utama dari Enterprise Resource Planning ini adalah untuk integrasi. ERP diterapkan untuk mengintegrasikan data dan proses dari seluruh area atau divisi dari organisasi dan menyatukannya agar mudah untuk diakses dan juga mudah untuk diatur proses bisnis atau alur kerjanya. Modul-modul di dalam Enterprise Resource Planning. Sebuah Enterprise Resource Planning yang ideal biasanya memiliki beberapa modul fungsi yang terintegrasi di dalamnya. Modul-modul fungsi tersebut seperti yang saya tampilkan yaitu ada 7, ada manufaktur, financial, human resource, manajemen supply chain, project, manajemen customer relationship, dan data warehouse. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manufaktur. Manufaktur di sini di dalamnya mencakup engineering, capacity, alur kerja, quality control, tagihan material, dan juga proses manufaktur yang ada di dalam perusahaan. Bagian finansial, beberapa fungsi di dalam finansial ini mencakup akun payable, akun receivable, fixed assets, general ledger, dan cash management. Yang ketiga itu ada human resource. Di dalam human resource ini terdapat beberapa fungsi yang mencakup benefit, training, payroll, waktu, dan kehadiran. Yang keempat ada manajemen supply chain. Di dalam manajemen supply chain ini beberapa fungsinya yaitu mencakup inventory, perencanaan supply chain, penjualan supplier, pemrosesan klaim, input order, dan purchasing. Yang kelima ini ada yang namanya project. Beberapa fungsi di dalam project ini mencakup pembiayaan, billing, manajemen waktu dan biaya. Yang keenam yaitu pada bagian manajemen customer relationship. Modul ini di dalamnya mencakup sales dan marketing, service, komisi, customer contact, dan juga call center. Yang berikutnya yaitu data warehouse. Data warehouse digunakan untuk pemrosesan data yang menghasilkan informasi lain yang berguna bagi perusahaan. Ketika sistem ERP ini diimplementasikan, akibatnya seluruh aspek atau bagian dari organisasi atau perusahaan dapat saling bekerja dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Modul-modul yang tersedia di dalam sistem ERP ini dapat diperoleh secara individual, di mana masing-masing modul fokus pada suatu bidang bisnis. Sistem Enterprise Planning memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan sistem yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu sistem ERP merupakan suatu perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna, service client, berbasis desktop ataupun web. Yang kedua yaitu sistem ERP bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Yang keempat, karakteristiknya yaitu sistem ERP menggunakan database skala enterprise yang secara tipikal menyimpan data
setiap data sekali saja. Karakteristik yang kelima, yaitu sistem ERP mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real-time. Karakteristik yang keenam, dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan untuk transaksi dan kegiatan perencanaan. Karakteristik yang ketujuh, sistem ERP ini menunjang sistem multi mata uang dan multi bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional. Yang terakhir karakteristiknya yaitu sistem ERP memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Keberadaan ERP ini tentu saja mampu membantu perusahaan untuk terus produktif dengan meminimalisir hambatan yang ada. Pada penerapannya, jenis-jenis ERP apa sajakah yang biasanya digunakan oleh perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri? Jadi jenis-jenis ERP yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar terdapat 6, yaitu ada Odoo ERP, SAP Business One, NetSuite ERP, SAP Intake, Oracle E-Business Suite, dan juga Econ ERP. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Odoo ERP. Jadi Odoo ERP ini merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Ini merupakan jenis ERP yang paling banyak digunakan. Pengguna Odoo saat ini mencapai 2 juta dengan customer sebanyak 100.000. Di antara jenis-jenis ERP yang lain, Odoo termasuk salah satu jenis yang memiliki banyak pengguna. Hal ini tidak terlepas dari inovasi yang diberikan seperti konektivitas, perangkat MPR terpadu untuk PLM, dan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua yaitu SAP Business One. SAP Business One ini memiliki 1 juta pengguna dengan customer sebanyak 50.000. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan oleh SAP Business One ini sangat mudah diterapkan, terjangkau, serta real time. Hal ini ditunjang dengan teknologi terbaru SAP yaitu SAP HANA. Yang ketiga di sini ada NetSuite ERP. Penggunanya saat ini sudah mencapai 600.000 dengan customer sebanyak 30.000. ERP ini memiliki beberapa modul in-suite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu SAP Intake. SAP Intake ini berbeda dengan jenis-jenis ERP yang lainnya. Di sini SAP Intake hanya berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Jumlah penggunanya di sini mencapai 300.000 dengan jumlah customer-nya yaitu sebanyak 11.000. Kelebihannya yaitu tampilannya yang mudah digunakan, fiturnya lengkap, transaksi pembelian yang cepat, dan sistem keamanan yang tinggi. Yang kelima yaitu ada Oracle E-Business Suite. Pengguna Oracle ini saat ini ditaksir mendekati 40.000 dengan customer sebanyak 2.000. Modul fungsi yang termuat di dalamnya meliputi SCM, HRMS, Project Procurement, dan juga CRM. Kelebihan dari Oracle Business Suite ini yaitu perencanaan rantai nilai, manajemen portofolio proyek dikelola secara akurat, dan dilengkapi dengan kemampuan analitik sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu ada Econ ERP. Jumlah penggunanya saat ini mencapai 200.000 dengan customer sebanyak 22.000. Produk ERP yang terakhir ini menyediakan pengelolaan persediaan, produksi, penjualan, pembelian, akuntansi, dan juga penggajian. Jenis-jenis ERP ini merupakan software yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, meskipun tidak menutup kemungkinan akan munculnya jenis-jenis ERP yang lainnya. Pada intinya, setiap jenis-jenis ERP yang saya sebutkan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya yaitu implementasi ERP. Pada proses implementasi ini bukan merupakan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena pada kenyataannya penerapan ERP memerlukan perencanaan yang baik dan juga konsultasi yang benar. Jadi di sini perusahaan-perusahaan menggunakan jasa konsultasi untuk merancang dan mengerjakan sistem ERP yang dimiliki perusahaan tersebut. Ada 3 jenis profesional yang biasanya digunakan dalam proses implementasi ERP. Berikut merupakan 3
profesional dalam implementasi ERP tersebut. Yang pertama yaitu ada consulting service. Jadi consulting service ini biasanya dilakukan pada saat awal-awal sebelum diterapkannya ERP. Konsultan ini bertugas membantu perusahaan untuk dapat terus berjalan dengan sistem yang baru, dengan training, alur kerja, memperbaiki atau terus mengembangkan penggunaan ERP pada organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ada customization service. Customization service ini bertugas untuk mengembangkan lagi sistem ERP yang sudah ada atau melakukan penyesuaian sistem ERP, mengubah tampilan atau kode program. Walaupun sistem ERP ini sudah berhasil diterapkan di perusahaan tersebut. Hanya saja terkadang perusahaan tersebut memerlukan kesesuaian lagi terhadap perkembangan perusahaannya, sehingga dilakukan customisasi. Yang selanjutnya yaitu ada support service. Layanan dukungan ini meliputi dukungan pada ERP yang telah diimplementasikan atau sering disebut maintenance system. Dalam implementasi ERP terdapat keberhasilan dan ketidakberhasilan. Pada penerapannya terdapat beberapa keuntungan jika implementasinya berhasil dan juga terdapat hambatan-hambatan yang menghambat keberhasilan pengimplementasian ERP. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan keuntungan yang akan didapat ketika ERP tersebut berhasil diterapkan di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu integrasi antar unit yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi penyampaian data, informasi, komunikasi, dan produktivitas perusahaan secara cepat. Yang kedua, pekerjaan jadi lebih terstruktur sehingga mengurangi ketergantungan pada individu atau kelompok tertentu pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, ERP menyediakan laporan standar yang dapat diakses oleh manajemen kapan saja saat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas kerja dengan mengimplementasikan best practice dalam sistem ERP. Keuntungan selanjutnya, standarisasi data dan informasi melalui keseragaman. Yang selanjutnya yaitu standarisasi data dan informasi melalui keseragaman pelaporan bagi perusahaan besar yang memiliki banyak unit. Kemampuan ERP untuk dapat menghubungkan departemen satu dengan departemen yang lain suatu perusahaan dengan mudah, sehingga departemen atau divisi tersebut dapat saling berbagi data. Selanjutnya yaitu kelemahan dari ERP yang akan menghambat keberhasilan dari implementasi ERP, yaitu yang pertama, penyesuaian di banyak situasi terbatas. Yang kedua yaitu ada kebutuhan atau perlunya untuk mendesain ulang atau proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan itu belum sesuai dengan ERP yang ada sehingga diperlukannya penyesuaian kembali. Yang berikutnya yaitu sistem ERP dapat menjadi halangan dalam biaya karena biaya yang harus dikeluarkan itu cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari ERP yang akan menghambat implementasi dari ERP tersebut pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu perlunya penyesuaian di banyak situasi, kebutuhan atau perlunya untuk mendesain ulang proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan karena ketidaksesuaiannya ERP yang tersedia dengan proses bisnis organisasi tersebut. Sistem ERP dapat menjadi halangan dalam biaya karena yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ERP ini memiliki biaya yang cukup tinggi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.